Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel TB Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Ada 5 uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini sudah ada datanya, yaitu data keuangan ya. Nah, terkait tata cara input data dari Excel ke SPSS sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Langsung saja kita klik analis. Kita pilih yang ini. Nah, variabel Y untuk dependent dan variabel X untuk independent. Kita pilih plot. Kita klik yang ini, kita conteng untuk uji normalitas. Nomor 2 dari atas kita masukkan ke X, nomor 2 dari bawah kita masukkan ke Y. Tujuannya supaya keluar output daripada uji heteroskedastisitas. Continue, kemudian kita pilih statistik. Kita pilih yang collinearity diagnosis untuk keluar output daripada multikolinearitas. Kita conteng Darwin-Watson untuk hasil output daripada uji autokorelasi. Kita klik continue, kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bisa kita menggunakan 2 di sini. Ini dia. Nah, terserah nanti kepada teman-teman akan menggunakan yang mana. Bisa menggunakan histogram ataupun menggunakan normal p-plot. Di sini saya pakai satu saja dulu. Sebagai contoh, kita copy, kita masukkan ke sini. Normalitas saya kecilkan biar lebih mudah. Nah, setelah itu multikolinearitas. Nah, untuk uji asumsi multikolinearitas, output yang kita pakai adalah output yang ini. Yang nilai yang kita lihat adalah nilai yang paling ujung. Langsung kita copy saja, kita Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu uji heteroskedastisitas. Sebentar, saya buat landscape dulu biar lebih mudah. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, output yang akan kita pakai adalah yang paling terakhir. Ini dia, scatter plot. Kita copy, kemudian kita pastekan. Saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk autokorelasi, output yang akan kita pakai adalah, kita buka lagi output SPSS kita. Tabel model summary. Nilai Darwin-Watson yang akan kita pakai sebagai tolak ukur uji asumsi klasik autokorelasi. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, yang terakhir adalah uji linearitas. Untuk uji linearitas, cara yang pertama tadi saya lakukan tidak ada outputnya di sini, karena dia harus dilakukan secara terpisah. Maka dari itu kita kembali ke data di sini. Kita pilih analis, kita pilih yang ini. Kemudian variabel Y untuk dependent, variabel X untuk independent. Kita pilih option, kemudian kita pilih test for linearity untuk output daripada uji linearitas. Kita klik continue, kemudian kita pilih OK. Maka output untuk uji linearitas adalah tabel ANOVA. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Inilah
output daripada uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Nah, untuk cara membacanya sangat mudah ya teman-teman. Untuk uji normalitas, kita cukup melihat apabila histogram ini berbentuk lonceng, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk multikoliniaritas, dengan ketentuan nilai toleran lebih besar daripada 0,10, sedangkan nilai fifth lebih kecil daripada 10. Nah, berarti untuk nilai ini lebih besar dari 0,10, sedangkan untuk nilai fifth lebih kecil daripada 10. Dengan demikian dapat dikatakan terbebas uji multikol. Nah, di sini kan kelihatan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai fifth-nya lebih kecil daripada angka 10. Sedangkan untuk heteros, dia dikatakan terbebas ataupun lolos daripada uji heteroskedastisitas apabila plot di sini menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Nah, berbeda halnya ketika kita dalam FUS, dia langsung ada angkanya. Dalam SPSS juga bisa demikian, akan tetapi yang umum dipakai adalah scatter plot. Nah, selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Ada beberapa teori yang digunakan, salah satunya yaitu nilai Dewey ataupun Darwin-Watson berada di antara plus minus 2. Nah, sedangkan nilai di sini yaitu 1,243, berarti 1,243 berada di antara nilai plus minus 2. Maka dari itu terbebas uji autokorelasi. Yang terakhir, uji linearitas. Untuk melihat uji linearitas, kita bisa melihat nilai daripada yang ini dia. Deviation from linearity, nilai signifikan. Apabila nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang linear. Nah, sedangkan apabila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka nilai tersebut ataupun variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang linear. Nah, seperti inilah tutorial uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Nah, akan tetapi umumnya uji linearitas ini sangat jarang dipakai ya seperti dalam regresi berganda dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan uji tersebut, terlebih dahulu kita sudah menggunakan teori-teori yang ada untuk melihat apakah hubungannya linear ataupun tidak. Maka dari itu, kebanyakan penelitian tidak menggunakan uji linearitas. Nah, cukup sekian. Untuk pembahasan lain akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.